Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga hari Kamis 11 Maret 2021. Harapan kami seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dalam perjalanan atau dalam pekerjaan, biarlah naungan kasih Tuhan tetap ada tinggal di dalam diri kita masing-masing. Terlebih-lebih kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga pada sore malam hari ini. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian dari PKJ 13 bait 1 dan kedua. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda dan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan mempertemukan kembali kami seluruh jemaat GKP Sulaiman dalam kebaktian rumah tangga pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami ini dapat berlangsung dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dapat berjalan dengan baik oleh karena pimpinan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat pemberitaan firman pada malam hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, sempurnakan persiapan yang telah hamba-Mu laksanakan Tuhan, supaya sungguh-sungguh ketika firman Tuhan ditaburkan, jemaat kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga dengan demikian Tuhan, melalui ibadah kami ini juga Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah hidup dalam kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemuliaan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar bahwa para undangan yang kami muliakan. Kira-kira benar enggak itu kata-kata yang seperti itu? Padahal sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah, Maha Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Sehingga kepada manusia tidak layak diberikan kepada saudara yang mulia. Cukup kita katakan, yang kami hormati, yang kami kasihi, dan sebagainya. Tapi untuk dimuliakan, yang layak dimuliakan hanyalah Tuhan, Allah Pencipta langit dan bumi, dan seluruh isinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat Alkitab sungguh banyak mengatakan supaya kita memuliakan Tuhan. Manusia sebagai alat kemuliaan Tuhan. Banyak sekali kata-kata itu kita temukan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau begitu pertanyaan yang pertama kepada kita, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Kalau kita baca di kitab Yesaya 43 ayat 1-7, di situ dijelaskan bahwa yang pertama, kita memuliakan Tuhan karena keberadaan Allah yang mulia. Kemudian yang kedua, kita memuliakan Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Yang ketiga, karena Dia telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Yang keempat, karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan memberkati kita. Yang kelima, karena sesungguhnya semua orang yang diciptakan oleh Allah adalah untuk kemuliaannya. Kemudian sering kita dengar pertanyaan di orang. Ada juga orang mengatakan, berarti Allah kalian itu enggak mulia karena minta untuk dimuliakan. Apakah Allah belum mulia sehingga Dia diminta untuk dimuliakan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu dari awal sampai akhir sudah mulia. Walaupun tidak ada satu orang pun manusia memuliakannya. Hakikatnya memang sudah mulia. Sama halnya dengan perkataan-perkataan orang yang kita sering dengar, Yesus itu bukan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan, walaupun satu orang manusia pun tidak ada yang mengakuinya sebagai Tuhan. Karena hakikatnya memang adalah Tuhan. Jadi, untuk apa Allah meminta supaya kita memuliakannya, supaya hidup di dalam kemuliaannya? Ada yang memberikan ilustrasi bahwa seperti matahari. Matahari itu mempunyai cahayanya sendiri, tetapi bulan tidak punya cahaya sendiri. Bulan hanya menerima cahaya dari matahari dan memantulkannya lebih kurang 8% dari cahaya matahari yang diterimanya.
Dengan kata lain, bulan menjadi reflektor untuk memancarkan kembali cahaya itu kepada benda-benda lain. Kemudian seandainya saya ambil cermin, lalu memakainya sebagai reflektor untuk memantulkan kembali cahaya itu ke arah sumbernya, yaitu ke matahari, apakah bertambah cahaya matahari itu? Sudah tentu tidak, karena matahari itu adalah sumber dari cahaya itu sendiri. Jadi semakin banyak pun benda-benda di bumi ini memancarkan kembali cahaya matahari itu, cahaya matahari itu tetap tidak berubah seperti itu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Demikian juga sesungguhnya Allah. Kemuliaannya tidak pernah bertambah atau berkurang, berapapun orang yang memuliakannya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus mengakui segala sesuatu yang ada pada diri kita, yang ada pada alam semesta ini adalah anugerah dari Allah. Sehingga semuanya itu juga harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Jadi kita memuliakan Allah bukan untuk memenuhi tuntutan untuk menambah kemuliaan pada Allah itu sendiri, tapi hanya sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah menganugerahkan, sehingga kita mengucap syukur kepada sumber pemberi segala sesuatunya itu dalam kehidupan kita. Melalui bacaan kita pada malam hari ini, ada 3 hal yang perlu kita kutip di sini adalah makan untuk kemuliaan Allah. Sering sekali makan ini kita gunakan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Makan seharusnya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mengucap syukur kan gitu. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Kemudian ikutilah pola makan yang sehat. Memuliakan Tuhan itu lewat makanan identik ada hubungannya dengan pola makan yang sehat. Kalau kita sudah tahu kalau kita makan sesuatu maka kita akan menderita penyakit ini, jangan dimakan. Itu namanya tidak memuliakan Tuhan yang ada di dalam tubuh kita itu sendiri. Jadi menjaga pola makan itu juga termasuk salah satu memuliakan Tuhan. Makan dan minum. Minum juga seperti itu. Minum juga untuk memuliakan Tuhan yang ada di dalam tubuh kita. Mencukupkan segala kebutuhan yang ada di dalam tubuh kita juga itu adalah tindakan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya maka Tuhan tidak mengizinkan kita menjadi seorang pemabuk. Itu namanya minum berlebihan, itulah yang menjadi pemabuk. Karena dengan mabuk, maka cenderung manusia itu akan berbuat dosa. Kemudian poin yang ketiga, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengakui bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan, suaraku dari Tuhan, kesehatanku sumbernya dari Tuhan, kesuksesanku sumbernya dari Tuhan, keunggulanku, kepintaranku, uang dan hartaku, bahkan nyawaku sendiri sumbernya daripada Tuhan. Itulah orang yang mempunyai kerohanian yang sehat. Tetapi ketika seseorang menganggap bahwa semua yang terjadi kepadaku itu kuanggap oleh karena kegigihanku, kepintaranku, keunggulanku, maka di situ posisi kerohanian sudah tidak sehat. Sehingga pada hal ini bukan hanya sering dan pasti
muncul keangkuhan, kesombongan, gampang tersinggung, dan gampang sakit hati. Ada firman Tuhan juga mengatakan, firman Tuhan memberi perintah kepada kita bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari Tuhanlah kamu menerima upah, karena Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi di sini adalah kunci memuliakan Tuhan adalah ketaatan akan firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita harus ingat bahwa dalam sejarahnya, sejak zaman penciptaan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, segambar dengan Tuhan itu sendiri. Karena manusia dibentuk oleh tangan Tuhan itu sendiri. Kemudian Tuhan meniupkan napasnya. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain selain daripada manusia diciptakan melalui firman-Nya. Hanya manusialah yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri dan tiupan napas Tuhan sendiri. Sehingga pada saat itu manusia mulia, segambar dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Sesudah itu Allah tetap mengasihi manusia walaupun telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jadi karena kasih-Nya, Allah turun kembali ke dunia dalam diri Yesus untuk mengembalikan kemuliaan manusia dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Allah berkata kepada kita, muliakanlah aku oleh karena darah anakku yang tunggal. Memuliakan Tuhan artinya mengakui dan menghargai kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya. Dan itu terpancar dari seluruh keberadaan kita, melalui sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Melalui itu semua, maka kita dapat digolongkan apakah menjadi saksi Yesus Kristus atau menjadi batu sandungan. Kalau sikap kita, tutur kata kita, pikiran kita, dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita adalah menjadi saksi Yesus Kristus di bumi. Tapi kalau semua itu, baik sikap, tutur kata, pikiran, dan tindakan kita, kebanyakan bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita menjadi batu sandungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di atas telah dijelaskan bahwa kemuliaan Allah. Kemuliaan itu dapat dibagi dua, yaitu kemuliaan intrinsik, yaitu kemuliaan yang telah dimiliki Allah pada dirinya sendiri, dari dulu sampai selama-lamanya. Seperti cahaya matahari tadi kan, diterima, dihindari, diakui atau diabaikan oleh orang, matahari tetap bersinar. Demikian juga Allah, dimuliakan atau tidak dimuliakan oleh manusia, Allah itu tetap mulia adanya. Kemudian kemuliaan yang kedua adalah kemuliaan yang diberikan makhluk kepada Allah. Itulah respon ciptaan kepada pencipta. Dan respon itu tidak mempengaruhi kemuliaan Allah itu sendiri. Tapi respon itu merupakan ungkapan syukur dari ciptaan kepada pencipta. Dari orang yang menerima berkat, yang menerima anugerah kepada sang pemberi anugerah, yaitu Allah dalam Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita kembali dapat bertemu dengan Allah. Dengan kata lain, kita kembali kepada kemuliaan kita semula. Sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur dan taat kepada Sang Pencipta itu sendiri, Sang Pemberi berkat itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa cara praktis untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Yang pertama, mengakui dosa-dosa kita. Karena dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mengakui dosa artinya adalah bahwa kita setuju bahwa dosa adalah sesuatu yang melawan kekudusan Tuhan dan kita menyesalinya. Dengan adanya pengakuan dan penyesalan, maka Tuhan akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita sehingga kita tidak kehilangan sukacita yang sudah diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menghasilkan buah-buah roh dalam setiap aspek kehidupan kita. Itulah yang poin ketiga tadi, disinilah dia. Menghasilkan buah-buah roh dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah segalanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah kita sebagai kesaksian hidup kita, sehingga dunia akan melihat dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Kemudian yang ketiga, berikanlah puji-pujian kepada Tuhan. Salah satu pujian yang sangat tertarik dalam Alkitab ketika di mana Yoab menang melawan Raba dalam peperangan, sehingga Yoab mendapatkan mahkota musuh. Apa yang dilakukan Yoab? Yoab tidak memakai mahkota itu, tetapi dia mencari Daud dan menyerahkan mahkota itu kepada Daud. Jadi ketika dia melakukan sesuatu berhasil, tapi dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tapi pujian itu nanti akan diberikan oleh Allah itu sendiri. Kalau pujian dari manusia sesungguhnya tidak ada arti. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Yang paling indah itu adalah pujian dari Tuhan nanti kepada kita. Sama seperti Yoab tadi. Mahkota itu enggak dipakainya sendiri, tetapi diserahkannya kepada tuannya, Raja Daud. Yang keempat, kita harus terbiasa untuk mencukupkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk mencukupkan segala keinginan kita. Tetapi Tuhan hanya berjanji untuk mencukupkan segala kebutuhan. Jadi kalau kita mengakui bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menggunakan segala sesuatu. Harus kita sadari bahwa segala sesuatunya itu diberikan Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah merupakan rencana Tuhan demi kebaikan kita dan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Jadi belajar untuk mencukupkan diri, jangan serakah, jangan lakukan segala hal untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Cukuplah sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, karena itu adalah janji Tuhan. Sebagaimana di doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Kebutuhan cukup.
Yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi berdoa harus seturut dengan karakter dan kehendak Tuhan. Jadi berdoa itu juga harus selalu berdampingan dengan ketaatan akan firman-Nya. Kalau ketika kita berdoa, Tuhan, biarlah segenap hidupku akan mempermuliakan nama Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ketika di gereja. Begitu keluar dari gereja, sesama teman saling mengejek misalnya. Atau di depan gereja aja udah marah-marah kepada suami bagi ibu-ibu. Itu bukan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi, itu akan menjadi batu sandungan. Kemudian Tuhan bersukacita menyatakan kemuliaan-Nya dalam menjawab doa-doa kita. Disitulah kemuliaan Tuhan kelihatan. Dan Tuhan menunjukkan kebesaran-Nya melalui doa-doa yang kita naikkan kepada-Nya. Tuhan sangat bersukacita menjawab doa-doa kita ketika kita berdoa seturut dengan kehendak-Nya dan berdoa meminta secukupnya kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sering menjawab doa-doa kita lebih daripada yang telah kita doakan. Yang keenam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan firman-Nya lewat mulut dan tindakan kita. Kita tahu di negara kita yang minoritas sudah pasti memberitakan firman Tuhan itu lewat mulut. Kadang-kadang bisa orang lain tidak suka kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, apapun resikonya, firman Tuhan tetap beritakan dan tetap lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus Kristus sendiri sudah menanggung itu terlebih dahulu. Apalagi kita sebagai murid-murid Yesus sudah pasti juga akan menghadapi itu. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan Yesus berjanji juga bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kita bimbinglah orang lain kepada Kristus. Karena makin banyak orang yang percaya kepada Dia, makin melimpah ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita sudah mengerti bahwa kita diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Allah, makanya jalanilah hidup ini dengan tujuan untuk kemuliaan-Nya. Karena firman Tuhan hari ini berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan telah melawat kami lewat firman-Mu dalam ibadah kebaktian rumah tangga ini Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap hidup di dalam kemuliaan Tuhan.
Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, biarlah kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini Tuhan yang berkati, supaya berbuah, bertumbuh di hati kami seluruh jemaat Tuhan, supaya firman Tuhan itu tetap dapat menjadi pegangan hidup kami, dan kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai pengikut Kristus mampu untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, yaitu ketaatan kami akan firman Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan sanggup dan mampu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKP Ulanut Sulaiman. Biarlah Tuhan tetap jaga dan pelihara, berkati, supaya sungguh-sungguh melalui gereja kami ini Tuhan, nama Tuhan juga akan semakin dipermuliakan, dan semakin banyak juga orang datang untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta beserta Ibu, keluarga. Biarlah Tuhan tetap jaga dan berkati. Tuhan memberkati seluruh pelayanan-pelayanan dilakukan Bapak Pendeta Guntur, supaya sungguh-sungguh Tuhan, pelayanan demi pelayanan itu dapat berbuah dan bertumbuh, sehingga demikian Tuhan, kami seluruh jemaat Tuhan dapat tumbuh bersama-sama ke arah Kristus, semakin dekat kepada Kristus, sehingga demikian Tuhan, kami juga semakin mampu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk majelis dan keluarga Tuhan. Tuhan tetap jaga dan lindungi, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dapat juga melayani dengan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya, dengan tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan kepada kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, supaya sungguh-sungguh Tuhan pelayanan kami tidak terganggu, sehingga dengan demikian Tuhan, melalui pelayanan-pelayanan kami Tuhan, banyak jemaat Tuhan yang terpanggil untuk selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengurus-pengurus komisi yang ada di gereja kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap jaga juga dan memberkatinya. Berikan juga hikmat dan kepintaran kepada pengurus komisi Tuhan, supaya dapat mengelola komisi ini dengan sebaik-baiknya, dan masing-masing komisi dapat berlomba-lomba ke arah kebaikan, sehingga dengan demikian Tuhan, melalui komisi ini juga Tuhan, semakin banyak orang rindu untuk datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh jemaat kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang ada saat ini Tuhan, pandemi virus corona. Sampai saat ini belum beralih, belum tuntas di tengah-tengah negara kami ini Tuhan, begitu juga di seluruh dunia. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak bosan-bosannya berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, pulihkan dunia ini Tuhan dari virus corona ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini Tuhan, ini dapat terjadi karena seizin Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan yang memulai, pasti juga Tuhan yang mengakhiri pandemi ini tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Kami serahkan para medis, pemerintah secara khusus untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga melalui mereka semua Tuhan, semuanya itu dapat teratasi dengan lebih cepat lagi Tuhan. Karena kami yakin dan percaya banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anak bangsa kami yang saat ini dalam keadaan sakit karena virus corona ini Tuhan. Itu juga Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan tolong mereka, jemaah mereka. Sembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka dapat pulih kembali dan dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Dan kami dapat menjalani hidup kami ini lebih sukacita lagi Tuhan. Dan dapat kami bekerja secara normal kembali, sehingga demikian Tuhan, nama Tuhan juga akan semakin kami muliakan dan kami tinggikan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
secara khusus untuk jemaat kami di Kepulauan Sleman ini yang saat ini dalam keadaan sakit. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, mari Tuhan yang Engkau lawat. Tuhan jamah tubuhnya supaya saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan dapat segera dipulihkan dan dapat menjalani kehidupan kembali dengan normal. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami juga dapat semakin bersukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, akhirnya nama Tuhan juga kembali kami muliakan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rencana-rencana program-program yang telah kami susun di dalam situasi pandemi ini Tuhan, program gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memampukan kami supaya kami dapat menjalankan sepanjang yang kami mampu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sekecil apapun pelayanan yang kami lakukan dalam situasi corona seperti ini Tuhan, Tuhan akan perhitungkan itu, Tuhan akan memberkati itu. Sehingga demikian Tuhan, semuanya itu tidak berlalu begitu saja dan semuanya membawa berkat bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami dan kami selalu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan ini Tuhan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami pada saat ini Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai lagu penutup, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Tersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru hatiku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar,
bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua, dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jadi harapan kami, kita seluruh jemaat Tuhan tetap lakukan firman Tuhan, sesulit apapun itu, taati, supaya kita semakin hari semakin memuliakan di dalam kehidupan kita. Harapan kami, kita tetap ada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, supaya moto kita bersama, kami sehat, kita sehat, semuanya kita sehat. Sampai ketemu lagi di ibadah KRT minggu depan. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.